Apakah semuanya sudah hadir dalam room Zoom ini? Belum, Bu. Ini baru 33 orang yang masuk room Zoom. Kurang 4 orang lagi. Oh, Adam tidak hadir karena sakit. Oke. Cynthia juga tidak hadir karena sakit. Oke. Berarti kurang 2 orang lagi ya. Kita tunggu sampai semuanya hadir. Baik, Bu. Baik, sudah 35 orang yang hadir. Mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Apakah sudah siap belajar? Sudah semangat belajar? Oke. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk yang tidak hadir hanya 2 orang saja ya. Tadi Adam dan Cynthia karena sakit. Kemudian yang lainnya hadir semua. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Tujuan dari pembelajaran sistem reproduksi ini ada 2, yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Dan yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia, serta teknologi sistem reproduksi. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran sistem reproduksi, alangkah baiknya kita untuk mengingat kembali pelajaran minggu kemarin, yaitu sistem koordinasi. Coba, adakah yang bisa menjelaskan tentang sistem koordinasi? Iya, silahkan Nisa. Iya, betul sekali. Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Kemudian, dalam tubuh kita dibedakan menjadi 2 sistem koordinasi berdasarkan sifat kerjanya. Ada yang bisa menyebutkan? Iya, silahkan Doni. Iya, betul sekali. Ada sistem saraf dan sistem endokrin atau hormonal. Kemudian, Ibu ingin bertanya kepada Eva. Ya, sistem saraf itu dibangun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron. Coba sebutkan bagian-bagian dari neuron. Iya, betul. Bagian-bagian neuron itu ada dendrit, badan sel, inti, akson, sel cawan, kemudian ada selubung mielin, nodus Ranvier, dan ujung akson. Baik, kita semua sudah mengingat kembali pelajaran minggu lalu yaitu sistem koordinasi. Kemudian, Ibu telah membagikan link video pembelajaran sistem reproduksi kemarin ya. Apakah kalian semua sudah menontonnya? Baik, jika semuanya sudah menonton, kemudian Ibu ingin bertanya, apakah yang ada di pikiran kalian ketika mendengarkan sistem reproduksi? Berkembang biak, betul, boleh. Kemudian menghasilkan anak, iya. Kemudian ada lagi, terdapat 2 individu jantan dan betina, oke, ya. Di sini kalian sudah mulai bisa mengartikan ya sistem reproduksi itu apa. Jadi sistem reproduksi itu ada yang aseksual dan ada yang seksual. Sistem reproduksi secara aseksual itu dia sistem reproduksi dengan membelah diri. Kemudian untuk yang sistem reproduksi seksual, dia harus ada individu jantan dan betina. Kemudian dia melakukan fertilisasi dan dapat menghasilkan keturunan. Baik, jika semuanya sudah menonton video pembelajaran yang Ibu bagikan kemarin, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi.
Sistem reproduksi manusia itu terdiri atas sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang keduanya dibangun oleh alat-alat reproduksi. Kemudian pada alat reproduksi pria itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Pada alat reproduksi bagian dalam, pada pria itu terdapat 3, yaitu yang pertama testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Nah, testis atau yang sering disebut dengan buah zakar itu, dia sebagai penghasil sel kelamin jantan atau spermatozoa, juga merupakan organ hormon endokrin. Hormon yang dihasilkan dari testis itu adalah hormon testosteron. Kemudian pada saluran reproduksi pria itu terdiri atas ductus epididymis, kemudian ductus deferens, dan vesicula seminalis, dan juga ductus ejaculatoris. Nah, saluran tersebut saling berhubungan satu sama lain, membentuk satu kesatuan saluran reproduksi. Kemudian kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini saluran-saluran kelamin dilengkapi oleh 3 macam kelenjar kelamin yang fungsinya menghasilkan sekret. Selanjutnya ada alat kelamin luar. Pada reproduksi pria itu hanya terdiri dari satu bagian saja, yaitu yang dikenal dengan penis. Nah, penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau organ persetubuhan, yaitu organ atau alat untuk memasukkan cairan semen ke dalam alat kelamin wanita. Kemudian alat reproduksi wanita. Nah, seperti halnya alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita juga dibagi menjadi 2 alat reproduksi bagian dalam dan bagian luar. Alat reproduksi bagian dalam terdiri dari ovarium atau kandung telur, kemudian tuba falopi atau ovidak, dan vagina atau saluran kelamin. Pada ovarium itu berjumlah sepasang dan terdapat di rongga perut, yaitu tepatnya di sebelah kiri dan kanan daerah pinggang. Nah, fungsi dari ovarium ini untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon-hormon kelamin wanita seperti progesteron dan estrogen. Kemudian tuba falopi yang lazim disebut sebagai ovidak itu berjumlah sepasang. Tuba falopi merupakan suatu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selanjutnya ada uterus atau yang sering disebut dengan rahim. Pada manusia hanya terdiri satu ruang yang disebut dengan simplex. Kemudian uterus ini berbentuk seperti buah pir dan berotot cukup tebal. Kemudian ada vagina yang merupakan bagian dalam kelamin wanita yang berbentuk seperti tabung dilapisi dengan otot yang arahnya membujur ke arah bagian belakang dan atas. Selanjutnya ada alat reproduksi bagian luar pada reproduksi wanita. Yang alat reproduksi bagian luar pada wanita ini disebut juga vulva, yang terdiri atas labia mayora, mons pubis, labia minora, organ klitoris, dan orificium uretra, serta himen atau selaput darah. Selanjutnya ada hormon dan pengaruhnya terhadap alat kelamin. Yang pertama ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi dalam proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Lalu ada hormon LH atau luteinizing hormone yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis juga. Kemudian ada testosteron yang dihasilkan oleh testis, ada estrogen yang dihasilkan oleh follicle graft di dalam ovarium. Kemudian ada hormon progesteron yang dihasilkan oleh badan kuning atau corpus luteum di dalam ovarium. Kemudian ada oksitorin yang dihasilkan oleh hipofisis. Lalu ada relaksin yang dihasilkan oleh plasenta. Kemudian ada laktogen yang dihasilkan oleh hipofisis yang bersama-sama progesteron untuk merangsang pembentukan air susu. Baik, setelah penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kalian baca di buku kalian masing-masing tentang fertilisasi atau bertemunya sel jantan atau sel kelamin jantan, spermatozoa, dengan sel kelamin betina atau ovum. Nanti di sana kalian akan bertemu dengan proses pembentukan gamet jantan atau spermatogenesis, atau kalian juga akan bertemu dengan proses pembentukan gamet betina yang disebut dengan oogenesis. Nah, pembahasan fertilisasi itu akan dibahas minggu depan ya. Kemudian di sini Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Untuk kelompoknya nanti satu kelas dibagi 5 kelompok. Kelompoknya akan Ibu bagikan nanti melalui grup WhatsApp ya. Kemudian nanti
Di tugas kelompok itu kalian akan membahas mengenai dampak pergaulan bebas, kemudian penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia, serta teknologi dalam sistem reproduksi manusia. Kemudian tetap semangat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa membaca tentang fertilisasi. Oke, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Oke, baik, terima kasih. Sehat selalu, semuanya semangat untuk belajar. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.